Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Panjang dan Sudut Sirip Hatching terhadap produksi air kondensasi pada alat konverter portable pengubah udara menjadi air yang dipasang pada perahu. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pertama, air. Air adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Di samping itu juga air mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tetapi air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Yang berikut kebutuhan air. Kebutuhan manusia akan air selalu meningkat dari waktu ke waktu. Bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, melainkan juga mereka meningkatkan intensitas dan ragam kebutuhan akan air. Kebutuhan air adalah banyaknya jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, industri, penggelontoran, kota, dan lain-lain. Yang berikut nelayan. Salah satu aktivitas dan merupakan salah satu bentuk mata pencarian adalah nelayan. Pekerjaan nelayan juga membutuhkan air, baik pada saat mereka berada di darat maupun pada saat mereka berada di atas perahu di tengah lautan. Pada saat para nelayan berada di tengah laut, terkadang mengalami kekurangan air yang dapat dikonsumsi. Karena manusia yang dapat mengkonsumsi air tawar, sedangkan ketika di tengah laut hanya terdapat air asin, sehingga dibutuhkan persediaan air tawar yang cukup selama perjalanan. Yang berikut alat konverter portable. Karena udara di tengah laut sangat lembab, terdapat uap air laut yang menguap karena terkena pancaran sinar matahari. Uap tersebut akan berubah menjadi air tawar ketika udara tersebut didinginkan. Proses tersebut merupakan proses kondensasi, yaitu perubahan zat dari gas menjadi cair. 1.1 Rumusan masalah. Pada saat para nelayan berada di tengah laut, terkadang mengalami kekurangan air yang dapat dikonsumsi. Karena manusia hanya dapat mengkonsumsi air tawar, sedangkan ketika di tengah laut hanya terdapat air asin, sehingga dibutuhkan persediaan air tawar yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat konverter portable yang berfungsi mengubah udara menjadi air yang dapat dikonsumsi. Untuk mendapat volume air yang banyak, maka dipakai ukuran dan sudut sirip pada salah satu komponen, yaitu hatching. 1.3 Batasan masalah. Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang dalam penelitian ini dibatasi pada masalah. Yang pertama, merancang dan membangun alat konverter portable yang dapat mengembunkan udara menjadi air dengan luasan alat adalah 12 x 12 x 17 cm. Kedua, penggunaan arus DC untuk baterai recharger Li-ion kapasitas 9800 mAh 12 volt sebagai input daya pada sistem pendingin. Yang ketiga, penggunaan fan AC 120 volt 2500 rpm sebagai pendingin hatching panas. Yang keempat, hatching yang digunakan adalah hatching yang bersirip 10 dengan ukuran panjang 8 cm, 10 cm, dan 12 cm. Kelima, peltier yang digunakan adalah tipe Tech 1 strap 12706. Yang keenam, penggunaan fan untuk udara masuk yaitu DC 12 volt dan 3000 rpm. 1.4 Tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun alat konverter portable yang memiliki nilai estetika, bobot yang ringan, hemat energi, memiliki nilai jual, serta semua elemen dapat berfungsi dengan baik pada proses pengembunan untuk memudahkan peneliti mendapat hasil yang diinginkan agar dapat dipakai oleh nelayan pada saat berlayar maupun untuk kebutuhan lainnya. Yang kedua, mengetahui karakteristik dan siklus dari alat konverter portable yang akan dibangun. Yang ketiga, mengetahui pengaruh panjang hatching dan sudut sirip hatching pada alat konverter portable yang akan dibangun. 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan serta pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang alat konverter portable yang dapat mengubah udara menjadi air. Yang kedua, diperoleh teknologi tepat guna berupa alat yang dapat mengubah udara menjadi air bersih. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, Chadkeep Alloy 2011 yang merancang ruang pendingin berdimensi 0,11 x 0,29 x 0,33 meter persegi dengan menggunakan hatching yang berbahan aluminium
350 kali 75 kali 39 mm persegi, memiliki 21 sirip, berat 1500 gram, dan memiliki kalori jenis 0,963 joule per gram derajat Celcius. 2. Nandi Aditya dan kawan-kawan 2014 merancang sebuah alat kondensasi udara menjadi air dengan panel surya sebagai sumber listrik. Yang ketiga, Gupta Air dan kawan-kawan 2016 meneliti tentang kondensasi udara menjadi air dengan menggunakan alat yang dirancang Nandi Aditya dan kawan-kawan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air yang dihasilkan sebanyak 1 liter per jam dengan sirkulasi udara sebesar 2,54 meter kuadrat per sekon. Yang keempat, Darwin Setiawan tahun 2017 merancang dan meneliti sebuah alat kondensasi udara menjadi air termoelektrik cooler dengan panel surya sebagai sumber listrik. Untuk memperluas permukaan, termoelektrik cooler dihubungkan dengan pipa tembaga dengan luas 115 cm/2 dengan suhu pada permukaan pipa tembaga mencapai 3,90 derajat. Yang kelima, Carson Tangan dan Stephen Pucker tahun 2019 merancang dan meneliti tentang pengaruh orientasi pada kondensasi air dari heatsing pendingin termoelektrik. Heatsing bersirip digunakan untuk percobaan orientasi. Heatsing bersirip diputar dari 0 derajat hingga 90 derajat serta dimiringkan dari 0 derajat hingga 90 derajat. Tingkat pengumpulan tertinggi ditemukan untuk surut 60 derajat dan surut kemiringan 75 derajat. Untuk heatsing bersirip masing-masing tingkat pengumpulannya adalah 0,249 liter per kWh dan 0,221 liter per kWh. 2.2 Kajian teori. Yang pertama, 2.2.1 Kondensasi. Menurut Hermana Joni dan Budi Santoso Rasman tahun 2010, kondensasi merupakan perubahan keadaan fisik uap dari fase gas menjadi fase cair. Terjadi ketika uap didinginkan akan berubah menjadi cair. Kondensasi uap dimulai dengan pembentukan kelompok atom atau molekul yang lembab dalam volume udara antara fase gas dan permukaan cair atau padatan. Menurut Yudi Hendra tahun 2013, kondensasi diklasifikasikan menjadi beberapa macam berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, jenis kondensasi homogeneous, heterogeneous, dropwise, film, atau direct contact. Yang kedua, kondisi uap, suatu komponen, banyak komponen dengan semua komponen maupun terkondensasi, banyak komponen beserta komponennya yang tidak mampu terkondensasi. Yang ketiga, geometrik sistem plane surface, eksternal, internal, dan lain-lain. 2.2.2 Kelembaban udara. Menurut Alabi 2007, kelembaban adalah banyaknya kadar uap air di udara. Istilah ini hanya mewakili air yang hadir dalam bentuk gas. Kelembaban dapat dihitung dalam beragam cara, yaitu mixing ratio, specific humidity, dan relative humidity. Berkaitan dengan laporan cuaca, kelembaban yang dimaksud atau umum digunakan adalah relative humidity. Kelembaban relatif di mana bisa disingkat RH. Persamaan untuk kelembaban udara relatif adalah seperti berikut. RH sama dengan E per EM kali 100. Dengan RH kelembaban udara relatif, E tekanan uap air pada saat pengukuran, EM tekanan uap air maksimum yang dapat dicapai pada suhu udara dan tekanan udara saat pengukuran. 2.2.3 Kemiringan surut sirip dan ukuran heatsing. Heatsing merupakan logam dengan desain khusus yang terbuat dari aluminium dan tembaga yang berfungsi untuk memperluas proses transfer panas dan dari sebuah komponen elektronik. Heatsing juga berfungsi untuk membantu proses pendinginan sebuah komponen elektronik. Heatsing akan menerima panas dari komponen, lalu panas yang dihasilkan dari komponen tersebut akan menyebar ke seluruh bagian heatsing dengan sama rata. Panas yang dihasilkan oleh komponen elektronik haruslah dibuang, dan yang berfungsi untuk membuang panasnya adalah sebuah perangkat yang bernama fan. Dalam penelitian sebelumnya oleh Carson Tangan dan Stephen Pucker tahun 2019 merancang dan meneliti tentang pengaruh orientasi
pada kondensasi air dari heatsink pendingin termoelektrik. Heatsink bersirip dimiringkan 0 derajat hingga 90 derajat untuk menyelidiki efek orientasi permukaan pada permukaan pengumpulan satu sisi secara terpisah. Tingkat pengumpulan tertinggi ditemukan untuk sudut kemiringan 75 derajat. 2.2.4 termoelektrik atau yang biasa disingkat TEC. Yang dingin termoelektrik merupakan salah satu yang bisa dimanfaatkan menjadi alternatif teknologi. Dalam termoelektrik terdapat suatu elemen yang dinamakan elemen Peltier yang seperti terlihat dalam gambar 2.1. Berikut dalam termoelektrik atau TEC terdapat 5 efek yang dapat diamati ketika arus listrik dialiri dalam rangkaian termokopel, yaitu efek Seebeck, efek Peltier, efek Thomson, efek Joule, dan efek konduksi. Efek Seebeck menjelaskan timbulnya tegangan atau kekuatan listrik elektromotif atau EMF ketika arahnya perbedaan gradien temperatur sepanjang kawat. Perubahan dalam bahan EMF sehubungan dengan perubahan temperatur disebut koefisien Seebeck atau sensitivitas termoelektrik. Koefisien ini biasanya merupakan fungsi nonlinear dari temperatur. Yang kedua, efek Peltier menjelaskan perbedaan temperatur yang dihasilkan oleh EMF dan merupakan kebalikan dari efek Seebeck. Yang ketiga, efek Thomson berhubungan dengan gradien panas yang bersifat dapat dibalik atau reversibel, dan EMF dapat dalam suatu penghantar homogen. Yang keempat, efek Joule berhubung dengan adanya energi listrik yang hilang ketika sebuah konduktor dialiri arus listrik. Yang terakhir adalah efek konduksi, menjelaskan tentang perpindahan panas dari tempat yang bertemperatur lebih panas ke tempat yang bertemperatur dingin. Yang berikut bab 3 metodologi penelitian 3.1 waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium teknik mesin Undana dalam waktu 3 bulan terhitung sejak proposal penelitian ini diseminarkan. Jadwal detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Yang 3.2 alat dan bahan. Yang pertama adalah adaptor universal AC dan DC multi 12 sampai 24 volt dan 1000 watt. Yang kedua, baterai yang digunakan adalah recharger 12 volt, CCTV 9800 mAh. Yang ketiga, elemen Peltier yang digunakan adalah generic 12706, thermoelectric Peltier cooler or cooling module 12 volt 92 watt max. 4. Fan untuk udara masuk, yaitu fan DC 12 volt LED light pendingin cooler heatsink dengan fan untuk 5 watt atau 10 watt, paling tingginya 10 watt. Fan untuk pendingin heatsink panas. Yang terakhir, gelas ukur dan heatsink. Yang ketujuh, heatsink 10 sirip. 3.3 metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan melakukan percobaan terhadap objek bahan penelitian. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah ukuran heatsink dengan variasi panjang 12 cm, 10 cm, dan 8 cm. Dan kemiringan sudut sirip heatsink 75 derajat. Sedangkan variabel terikatnya adalah COP, coefficient of performance, dan volume air hasil kondensasi. Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut. A. Membentuk alat converter portable termoelektrik. Itu yang pertama, membentuk sampel heatsink 10 sirip dengan ukuran panjang 12 cm, 10 cm, dan 8 cm. 2. Merakit alat converter portable termoelektrik dengan skema gambar 3,9. B. Melakukan pengujian untuk memperoleh data tegangan output V, daya atau E output, dan temperatur lingkungan, temperatur pada heatsink sisi dingin, temperatur pada heatsink sisi panas, temperatur pada ruangan pengembunan, dan volume kondensat. Yang C. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni data-data yang diperoleh di analisis menggunakan rumus-rumus yang ada untuk mendapatkan besaran kalor
dilepas yang akan dibuang oleh sistem dan besaran COP sistem converter portable. Untuk bagan pertama mulai persiapan alat penelitian, berikut instalasi sistem, berikut variasi panjang heatsink dengan ukuran 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan variasi kemiringan yaitu 75 derajat. Yang berikut pengujian kecepatan udara masuk, temperatur sisi dingin, temperatur sisi panas, volume air. Yang berikut analisis data, pengaruh panjang heatsink terhadap volume air yang dihasilkan. Yang kedua, variasi sudut sirip heatsink terhadap volume air yang dihasilkan. Yang berikut kesimpulan, yang berikut selesai. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya, waktu saya kembalikan.